Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Story Quest per tanggal 22 Maret 2024 ya teman-teman. Seperti biasa di Story Quest kali ini saya akan membahas kurang lebih 3 saham pilihan teman-teman semuanya dan semoga di antara 3 saham tadi ada yang menarik untuk kita trading kan ya teman-teman. Seperti biasa, aku akan recap dulu watchlist menu sore yang aku berikan di free group Telegram. Overall dari 6 watchlist 5-5-nya jalan ya, dan kita dapat jackpot di saham Maya dan juga JAR dan juga BBYB. Maya jalannya agak telat, 2 hari kemudian baru jalan dengan auto reject atas. JAR di hari plus di H+1 naik 10%. Kemudian BBYB naik kurang lebih 9% di hari Jumat kemarin. Congrats bagi teman-teman yang sudah ikutan dan jangan lupa juga untuk sedekah ya, karena sebanyak-banyaknya rezeki kita itu juga ada bagian yang harus kita sisihkan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan juga yang di bawah kita. Nah, kalau misalkan teman-teman mau watchlist menu sore tiap hari, teman-teman bisa kepoin Instagramku di bio, teman-teman bisa gabung komunitas eksklusif cuan bareng Koko. Dan kalau teman-teman penasaran gimana cara mendapatkan ikannya atau mendapatkan menu sebaik itu, teman-teman bisa langsung kepoin Day Trading Masterclass. Kita nextnya akan webinar di 6 April 2024 ya, kurang lebih 2 minggu lagi. Dan kalau nggak salah sisa seat itu sisa 5 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau join, monggo. Ya setiap bulan ini hampir selalu full seat ya. Kenapa? Karena memang metode yang aku ajarin ini legit ya, dan juga sudah proven. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah sering ikutan menu soreku itu sudah cuannya wah tumpeh-tumpeh banget lah setiap bulannya. Oke, kalau mau join langsung aja, nanti linknya akan aku put di deskripsi YouTube di bawah. Oke. Kemudian aku mau sedikit update ya tentang market, kemungkinan minggu depan akan seperti apa. Overall IHSG sebenarnya gerakannya agak lebih better minggu ini. Ya meskipun memang tetap masih ini ya, masih agak choppy ya karena minggu ini itu terjadi pengumuman The Fed ya kalau nggak salah, di mana mereka akan mewacanakan atau mencanangkan bahwa suku bunga itu akan turun sebanyak 3 kali kalau nggak salah, dan akan dilakukan dalam waktu singkat. Nah, kalau menurutku itu akan terjadi di kuartal kedua, paling lambat di kuartal ketiga. Jadi menurutku sih market juga sudah mulai topping off gitu ya, tidak ada katalis positif lagi yang ada selain laporan keuangan Q4 yang memang nanti akan dirilis minggu depan ya. Kemungkinan besar saham-saham di luar banking itu akan bergerak liar, dan juga mungkin ada saham yang unexpected yang memang kita nggak nyangka secara performance dia akan bagus, itu akan perform minggu ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mulai lihat-lihat saham-saham tersebut dan menurut teman-teman secara laporan keuangan akan bagus, ya mungkin bisa start dicicil beli dari sekarang. Oke, selain itu katalis terdekat positif di bulan 4 itu ada pembagian dividen di luar saham banking ya. Saham banking udah pada bagi dividen duluan ya. Sekarang sisa saham-saham yang non banking. Ya mungkin ada beberapa saham batu bara dan juga saham komoditas lainnya. Nah, itu juga bisa menjadi katalis positif bagi market di bulan 3 hingga bulan 4 ke depan ya. Oke, kalau misalkan overview-ku minggu depan nih IHSG akan bergerak cenderung sideways menuju ke arah bullish kalau misalkan dia berhasil break trendline atasnya. Tapi kalau misalkan gagal, kemungkinan besar dia akan kembali sideways di bawah. Dan IHSG berpotensi untuk menguji kembali area resisten 7.430-an sampai 7.440. Dan itu adalah area penting bagi IHSG kita minggu depan. Overall sih aku suka ya dengan movement IHSG, di mana dia membentuk kurang lebih semacam VCP konsep. Ya, ini kalau teman-teman baca di bukunya Mark Minervini, dia ada sebut VCP konsep, cuma nggak akan aku bahas lebih detail, dan kurang lebih bentukannya itu seperti inilah. Jadi ketika dia koreksi tersebut itu selalu lebih rendah. Artinya di sini ada demand yang kuat. Nah, minusnya adalah secara ini divergence ya. Secara apa namanya? Secara indikator MACD ada divergence, jadi bawahnya higher low tapi MACD-nya belum ada tanda-tanda bagus. Ya, jadi
Itulah kurang lebih sedikit overview market. Kemudian langsung aja kita akan bahas saham pilihan teman-teman semuanya. Saham pertama yang akan aku bahas adalah saham PTPP. Nah, FYI, memang untuk konstruksi ada wacana ya untuk di merger 17 perusahaan konstruksi jadi 3 perusahaan konstruksi. Nah, ini ya berencana gabungkan 7 perusahaan BUMN menjadi 3. Bisa jadi katalis positif gak jawabannya? Bisa ya teman-teman. Jawabannya bisa banget. Dan memang kelihatan beberapa saham konstruksi itu sudah mulai ada inflow. Tandanya apa? Tandanya adalah moving average-nya ini pelan-pelan, yang short term itu udah mulai mengarah naik ke atas. Ya, dan juga secara indikator RSI ini mulai di atas 50. Artinya memang sudah menjadi indikator yang bagus. Nah, kalau teman-teman mau buy, best buy-nya di mana nih? Apakah sekarang best buy atau enggak? Jawabanku sedikit lagi menuju ke arah best buy. Ya, tipis lah. Nah, kalau teman mau coba buy, mungkin saranku adalah ya teman-teman tunggu dia pullback dikit atau coba ngebit aja di sekitar area 510. Ya, ini kemungkinan besar menjadi area yang menarik untuk teman-teman best buy. Untuk teman-teman beli lah. Ya. Sekarang termasuk di support nggak? Jawabannya adalah sekarang termasuk di support. Ya. Sekarang itu termasuk dekat-dekat area support, tapi base buy-nya di sekitar area sini ya, 510 sampai 520. Ya. Secara weekly gimana? Secara weekly juga mulai good ya teman-teman. Jadi memang di sini ada area resisten juga. Dan menurutku cukup oke sih ya. Pelan-pelan mungkin PTPP akan recover. Cuma tetap butuh waktu lah. Per sekarang dia on the way untuk membentuk pola yang baru ya di sini, kemungkinan besar bisa jadi nih gerakannya itu akan seperti ini. Ya. Bisa jadi ya teman-teman ya. Jadi ini kayak mungkin inverted head and shoulders yang baru, atau bisa jadi juga double bottom, atau solusinya adalah bisa jadi cup and handle yang di breakout ya. Jadi ini left-nya, terus kemudian bisa jadi ini bottom keduanya terbentuk. Oke, itu untuk PTPP. Kalau misalkan kita convert ke dalam trading plan, anggaplah teman-teman dapat di 515 ya. Last support di bawah 500 berarti 498. Risikonya 3%. Next TP-nya di mana? Bisa put di sini nih, sekitar area 550 sampai 560 lah. Ya, kurang lebih reksadana 1:2, jadi menurutku cukup oke untuk dilirik PTPP minggu depan. Broker summary mingguannya mulai mengarah ke akumulasi ya, dan juga kayaknya foreign mulai masuk nih kalau aku lihat. Ya, foreign minggu ini mulai masuk, which is menjadi tanda yang bagus bagi saham PTPP. Ya. Kita coba cek pergerakannya minggu depan ya. Kemudian saham kedua yang akan aku bahas adalah saham Doit. Ya, ini juga saham yang cukup ramai di sektor hauling batubara atau di sektor kontraktor ya. Kalau teman-teman cek, kita buka dulu secara weekly-nya. Nah, secara weekly dia ada pattern double bottom yang di break ya, dan juga dia sekarang mencoba untuk menguji lagi nih di area ini. Ya, jadi lagi, kalau aku bilang lagi di area pengujian lah. Itu secara weekly-nya. Bisa turun nggak ya? Mungkin masih bisa. Batas akhirnya mungkin yang bisa teman-teman plot di sekitar area 394, 396 lah. Dekat-dekat area tadi ya. Oke. Itu secara weekly-nya. Kalau secara daily-nya gimana? Secara daily juga sama ya. Ini area penting bagi saham Doit. Ya, area-area ini nggak boleh dijebol ya. Sekitar area 394 lah kalau aku lihat. 390 deh batas akhir. Ya, kalau misalnya kita cek secara Fibonacci, nah untuk Doit juga cukup oke ya, belum kena area 38,2, tapi kalau misalkan kena ini teman-teman bisa cicil untuk beli ya. Mungkin sampai sekitar area 380 itu menarik banget ya, karena secara tren juga pelan-pelan udah mulai up nih. Ya, mulai ada inflow bagi saham Doit. Ya, minggu ini juga masih akumulasi average 430 ya minggu ini. Jadi average beli mereka tuh agak jauh di atas. Cuma menurutku masih mungkin ada bisa turun dikit lah. Ya, turun dikit.
gak banyak, dan di area turun tadi teman-teman bisa coba untuk cicil beli gitu. Tapi sekarang bukan area best buy ya, karena masih agak sedikit jauh dari area beli ya, ke area 390-an. Oke, itu untuk Doit. Jadi overview ku masih oke untuk jangka menengah. Terus kemudian terakhir adalah INKP. Nah, INKP ini juga menarik ya. Secara pattern dia sudah di breakout. Ini pattern inverted-nya. Ini left head, ini right-nya di breakout. Dan baru di break, belum jalan terlalu jauh. Kalau misalkan teman-teman mau coba buy, sebenarnya masih oke lah support di sini. Coba pakai ekor yang inilah ya, 8950. TP-nya bisa di sini, sekitar 10.100. Kalau kita cek dari kedalaman pattern-nya, ya kita copy ke atas, ya mungkin bisa ke sini nih. Baik lagi ya, kita main probabilita, bisa jadi gak ke sini? Ya jawabannya mungkin bisa-bisa aja. Cuma tentunya bisa jadi dia pullback dulu ke bawah, tinggal teman-teman atur money manajemennya dengan baik aja. Jadi anggaplah teman-teman beli di sekitar sini 9350. Last support di 8925 ya. TP area 10.100 sampai 10.450. Jadi risk downward masih 1/2 dan menurutku menarik ya untuk kita lirik. Broker summary mingguannya juga akumulasi. Jadi kurang lebih itu overviewku ya terhadap INKP, DOIT, dan juga PTPP. Overall semuanya lagi mengarah untuk on the way uptrend ya, kelihatan dari tanda moving average-nya mulai pelan-pelan mengerek ke atas. Cuma tinggal teman-teman pintar-pintar melakukan area pembeliannya aja. Jadi sudah fase downtrend-nya udah pada beres ya, DOIT, PTPP, sama INKP. Fase downtrend-nya udah pada beres. Dan sekarang mulai masuk ke zona uptrend. Ya tinggal teman-teman pintar-pintarnya aja untuk melakukan area pembelian. Ya sebisa mungkin atur money manajemennya dengan baik, karena minggu depan adalah momentum rilis laporan keuangan Q4. Jadi bisa jadi nih yang awalnya gerakannya mungkin sesuai planning, tapi ternyata secara laporan keuangan buruk, yaitu bisa membuat teman-teman malah loss gitu. Oke, paling gitu ya teman-teman terkait stock request kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe supaya aku makin semangat bikin videonya. Thank you teman-teman semuanya. And see you in the next video guys. Bye bye. Salam cuan.